Shalom saudaraku, puji Tuhan kita boleh kembali bertemu pada saat ini. Saya suka sekali membaca tokoh-tokoh di dunia yang terkenal. Tahun 1800-an sampai tahun 1900-an ada tokoh-tokoh terkenal dari India. Ada dua orang tokoh terkenal. Yang pertama Mahatma Gandhi, dia seorang politikus damai luar biasa. Dia demonstrasi damai untuk memperoleh kemerdekaan rakyat India, serta dia juga adalah tokoh agama yang luar biasa. Ditulis biografinya luar biasa, semua hal-hal baik dari dia. Demikian juga seorang biarawati yang bernama Mother Teresa. Kita sering sekali mengenal nama Mother Teresa ini. Dia juga adalah seorang tokoh agama, ya, dia sangat cinta damai dan lain sebagainya. Semua hal-hal yang baik ditulis. Nah, di dalam Alkitab, ya, bukan seperti biografi di dunia yang hanya hal-hal baik ditulis. Dalam Alkitab sering juga dicatat hal-hal yang tidak baik. Karena Alkitab adalah buku yang sangat-sangat berilham. Semua hal baik, semua hal negatif dicatat dalam Alkitab. Boleh menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang saya akan menceritakan satu kisah menarik dari Alkitab tentang Yusuf. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hanya melalui kuasa Roh Kudus kami akan mengerti pelajaran daripada Alkitab. Itu sebabnya kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga ketika kami mendengarkan khotbah ini, hidup kami diubahkan. Kami lebih setia kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, kekurangan Yusuf ada beberapa. Yang pertama, Yusuf adalah orang yang tukang lapor. Di dalam Kejadian 37 ayatnya yang kedua. Kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya, bagian akhir ya. Kejadian 37 ayat 2 bagian akhir. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf adalah tukang lapor. Biasanya kalau tukang lapor kita sangat benci, ya. Kekurangan Yusuf yang kedua adalah dia sombong. Peristiwa yang memperlihatkan bahwa Yusuf ini adalah sombong dalam Kejadian 37 ayatnya yang ketujuh. Dia menceritakan sebuah mimpi bahwa berkas gandumnya akan disembah oleh berkas gandum semua keluarganya, ya. Bahkan matahari, bulan, dan 11 bintang sujud juga menyembah kepada Yusuf di dalam Kejadian 37 ayatnya yang ke-9. Nah, yang kedua, kesombongan daripada Yusuf bukan hanya mimpi, tetapi dia juga memperlihatkan pakaian yang indah kepada saudara-saudaranya. Dalam Kejadian 37 ayatnya yang ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Kita tahu bersama Yusuf ini adalah anak yang manja, ya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hal ini membuat rasa iri hati oleh karena manja yang tidak disengaja, oleh karena ayahnya terlalu mengasihi Yusuf ini karena lahir pada masa tuanya. Tetapi hal ini membuat saudara-saudaranya merasa iri hati, benci, ya, sangat benci saudara-saudara daripada Yusuf ini. Dia bertumbuh menjadi seorang pemuda, dan di waktu umurnya 17 tahun dia disuruh oleh ayahnya untuk mengantar makanan. Dan singkat cerita, dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail yang melintas menuju ke Mesir. Di dalam Kejadian 37 ayatnya yang ke-28, kita bisa baca di sana ceritanya, saudara, ya, hampir dibunuh, tetapi salah satu saudaranya menyelamatkan dia untuk dijual saja. Rasa kebencian, iri hati, ingin membunuh saudaraku, membuat saudara-saudaranya ingin membunuh, lalu mendustai ayahnya dengan cara menyembelih binatang dan mencelupkan jubahnya ke darah dan mendustai ayah mereka 13 tahun lamanya. Karena umur Yusuf nanti ketika dia bertemu dengan ayahnya 30 tahun. Dia dijual ketika berumur 17 tahun. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
Walaupun Yusuf mengalami ketidakadilan, dia dijual oleh saudaranya, ya, dikabarkan kepada ayahnya Yakub bahwa dia sudah meninggal, tetapi sikap daripada Yusuf sebagai orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang Kristen, dia bisa menjadi teladan bagi kita sekarang ini. Setelah dijual oleh saudara-saudaranya, tibalah Yusuf ke Mesir. Dan kita tahu ceritanya di sana. Saya punya 4 poin yang membuat Yusuf ini patut diteladani dalam hal yang pertama, dari manja menjadi dewasa. Di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Ingat peristiwa ini, ya, Yusuf dari anak yang apa? Anak yang manja, anak kesayangan, jarang bekerja, dan sudah terbiasa mendapatkan hal-hal spesial daripada orang tuanya. Dan sekarang dia di rumah Potifar, dia menjadi seorang pembantu. Sifat manja, malas harus ditinggalkan. Bekerja dengan rajin, bertanggung jawab, penuh kejujuran harus ditingkatkan. Dan bekerja diberikan oleh Potifar kepada Yusuf. Akhirnya dalam pekerjaan ini, dalam tanggung jawab ini, Yusuf menjelma menjadi orang yang dewasa. Yusuf menjelma menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Tidak bekerja, tidak boleh makan. Ini menjadi pelajaran bagi orang-orang muda. Kebanyakan orang muda sekarang ini, ya, sedikit bekerja menuntut banyak. Sedikit bekerja menuntut gaji yang banyak. Malas dan lain sebagainya. Tapi saya berharap agar meniru teladan daripada Yusuf, yaitu rajin di dalam bekerja. Kehidupan daripada Yusuf yang bisa dicontoh atau diteladani kita sebagai orang Kristen sekarang ini. Yang kedua adalah Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Kita kembali melangkah di dalam Kejadian 39 ayatnya yang kelima. Kita lihat, kita akan baca dalam Kejadian 39 ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara, walaupun tidak tersurat, namun jelas di sini secara tersirat, Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia suka beribadah, dia setia kepada Tuhan, sehingga membuat Potifar diberkati, pekerjaannya diberkati. Luar biasa, saudaraku. Dengan takut akan Tuhan, membuat Potifar dan keluarganya cukup diberkati. Di penjara pun juga Yusuf menjadi berkat bagi kepala penjara. Orang yang takut akan Tuhan dimanapun tinggal akan diberkati. Walaupun di penjara, sama seperti Yusuf, bahkan di istana Firaun, Yusuf menjadi berkat di sana. Ingat, saudaraku, orang yang takut akan Tuhan, pekerjaan orang di sekeliling diberkati. Namun sebaliknya, orang yang jahat tidak akan diberkati. Lihatlah masalah yang ditimbulkan oleh dosa daripada saudara-saudaranya, atau kejahatan yang dibuat oleh saudara-saudaranya menimbulkan banyak masalah. Yang pertama, membuat Yakub, orang tua mereka, menderita, berduka cita selama 13 tahun. Yang kedua, kalau saudara baca dalam Kejadian 38, saudara akan mendapati di sana Yehuda dan Tamar. Siapakah Yehuda ini? Yehuda ini adalah anak daripada Yakub atau saudara daripada Yusuf, salah satu kakak daripada Yusuf. Dan Tamar ini adalah menantunya. Singkat cerita, terjadilah persundalan antara Yehuda dan Tamar. Oh, masalah keluarga besar, saudara-saudara. Jadi Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan, sehingga keluarganya diberkati. Mau keluarga kita diberkati, takutlah akan Tuhan. Amin, saudara. Oh, puji Tuhan. Poin yang ketiga yang kita bisa dapatkan dari Yusuf ini, satu hal yang bisa kita teladani dari Yusuf adalah Yusuf tidak tergoda
ujian kenikmatan dunia yang hanya sesaat. Saudaraku, Yusuf adalah orang yang elok rupanya, yang takut akan Tuhan, elok rupanya, ganteng. Ya, lalu istri Potifar birahi melihat Yusuf. Namun Yusuf tidak tergoda untuk tidur dengannya, walaupun sudah seringkali digoda oleh istri Potifar untuk tidur bersetubuh dengan istri Potifar. Tapi Yusuf selalu menolak. Dan di dalam Kejadian 39 ayatnya yang ke-9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Oh, luar biasa. Yusuf mengatakan kepada istri daripada Potifar bahwa kalau dia melakukan ini bukan bersalah hanya kepada tuannya, tetapi bersalah juga kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, poin yang keempat yang bisa kita dapatkan atau bisa kita teladani daripada Yusuf ini adalah Yusuf membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku, singkat cerita, akhirnya Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Itu semua oleh karena Tuhan. Makanan sudah tidak ada lagi, sampai tanah Kanaan ditempati oleh orang tuanya sudah tidak ada makanan. Tetapi di Mesir waktu itu sudah melewati masa kelimpahan 7 tahun. 1/5 atau sekitar 20% disimpan di gudang-gudang penimbunan makanan. Gandum disimpan oleh karena petunjuk daripada Tuhan melalui mimpi daripada Firaun yang dijelaskan oleh Yusuf, sehingga Yusuf diangkat menjadi orang kedua setelah Firaun. Oh, ini adalah satu rencana yang besar di dalam masa kesukaran. Saudara-saudara daripada Yusuf datang untuk membeli makanan, dan kita tahu bersama, ya, kita tahu bersama bahwa saudara-saudara Yusuf datang membeli makanan, dan cerita di sana kita bisa melihat satu cerita yang luar biasa di dalam pertemuan ini. Sungguh-sungguh luar biasa. Pertemuan yang pertama, pertemuan yang kedua adalah hal yang luar biasa. Mereka akhirnya tahu bahwa Yusuf ini adalah saudaranya. Lalu mereka ketakutan, saudara. Mereka ketakutan. Namun ada satu hal yang luar biasa yang dikatakan oleh Yusuf. Yusuf bisa saja membalas dendam oleh karena kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya sekitar 13 tahun yang lalu. Namun Yusuf melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia katakan seperti ini. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Di dalam Kejadian 45 ayat 5. Oh, luar biasa, saudara. Ya, luar biasa di sini. Yusuf adalah seorang yang dewasa rohani. Dia tidak mau balas dendam, tetapi dia melihat hal yang lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada membalas dendam. Bahwa ternyata Tuhan yang menyuruh Yusuf untuk datang ke Mesir untuk memelihara kehidupan keluarga. Iman Yusuflah yang bekerja dalam tindakan ini. Gantinya dia membalas kejahatan kepada saudaranya. Dia berkata bahwa hal yang dilakukan oleh saudaranya adalah kehendak Allah. Di ayatnya yang ke-8 dalam Kejadian 45, Yusuf kembali berkata, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf adalah orang yang luar biasa. Di dalam Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yusuf membalas semua perbuatan saudara-saudaranya dengan kebaikan. Oh, puji Tuhan. Kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Yusuf berubah dari sifat yang manja menjadi orang yang dewasa oleh karena dia diberikan tanggung jawab pekerjaan.
Pekerjaan bukanlah beban, tetapi pekerjaan adalah berkat. Yang kedua, Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Karena kita takut akan Tuhan, orang-orang yang ada di sekeliling kita akan diberkati. Yang ketiga, Yusuf tidak pernah tergoda dengan ujian kenikmatan duniawi yang hanya sementara. Dan yang terakhir, Yusuf membalas kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan. Saudara-saudara Yusuf, bahkan ayahnya Yakub melihat pekerjaan yang besar oleh karena seorang yang dituntun oleh Tuhan. Mari kita renungkan satu kehidupan daripada Yusuf ini dan kita bisa praktikkan dalam kehidupan kita. Saya bawa dalam nama Yesus.